آل طه أنتم نور لنا والشمس منكم تستمد سناها الخير كل الخير عند ولائكم وبكم نجاة النفس حين رداها نفسي تسلم للنبي ولاها المصطفى المبعوث من علياها ولمن بحقه هل أتى قد نازلت وبخيبر تشهد له قتلاها ولفاطم الطهر التي قد أفطمت عن الأذى والنار مولاها ولشبل حيدرة الإمام المجتبى كل الخلائق جوده غطاها ولمن بكته الجن والإنس ومن ناحت عليه ملائك بسماها ولتسعة ولد الحسين يا رسول الله صلى الله عليك يا مولاي وسيدي وحبيبي يا رسول الله صلى الله عليك وعلى أهل بيتك الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين صلى الله عليك يا مولاي وسيدي يا أبا عبد الله صلى الله عليك يا ابن رسول الله وابن أمير المؤمنين وابن سيدة نساء العالمين صلى الله عليك وعلى الأرواح التي حلت بفنائك عليكم منا جميعا سلام الله أبدا ما بقينا وبكي الليل والنهار ولا جعله الله آخر الأهد منا لزيارتكم السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. Sekali lagi, Assalamu ala al-Husain.
Sekali lagi penuh semangat. الذين بذلوا مهجهم دون الحسين عليه السلام يا ليتنا كنا معكم سادتي فنفوز والله فوزا عظيما إنا لله وإنا إليه راجعون إنا لله وإنا إليه راجعون إنا لله وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. Izinkan saya di awal membaca renungan. Kita berkumpul di sini tidak punya tujuan lain, hanya ingin menautkan diri kita dengan Al-Husain ibn Ali ibn Abi Thalib alaihi salam. Kita tentu ada banyak permasalahan. Utamanya adalah permasalahan kita sebagai hamba dengan Allah Subhanahu wa taala. Semua keburukan, semua penyimpangan adalah ketika tidak beresnya hubungan kita dengan yang mencipta kita. Hadir di acara seperti ini, kita ingin melakukan penyucian diri. Dengan kita dekatkan diri kita kepada Al-Ma'sum, kepada Al-Mutahhar, kepada Asy-Syahid yang telah mempersembahkan segala-galanya demi penghambaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita berbicara Al-Husain, Al-Husain adalah penghambaan. Al-Husain adalah kepatuhan. Al-Husain adalah ketulusan. Kalau kita berbicara Al-Husain, Al-Husain ketika berbicara tentang Allah Subhanahu wa taala, maka Al-Husain dengan segala kebesarannya tidak ada. Yang ada hanyalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi saya ingin fokuskan niat saya membaca maktal dan niat antum semua para pengikut dan pecinta Al-Husain. Mari kita berusaha dengan cara kita masing-masing bagaimana kita menautkan diri kita dengan Al-Husain ibn Ali bin Abi Thalib alaihissalam. Sallu ala Muhammad wa ali Muhammad. Anjil. Sayyidah Zainab, saksikan detik-detik terakhir Putra Zahra disembelih oleh Shimir. Dari bukit ia menjerit, lihat Husain menahan sakit. Mau menolong apa daya tak kuasa. Bayangkan bagaimana Sayyidah Zainab alaihissalam. Sayyidah Zainab, saksikan detik-detik terakhir Putra Zahra
disembeli oleh Shimir. Dari bukit ia menjerit, lihat Husain menahan sakit. Mau menolong apa daya tak kuasa. Lalu Zainab teringat bundanya beri amanat agar ciumkan untuknya leher Husain. Sungguh berat ia laksanakan, karena tak kuasa bayangkan jika bundanya Az-Zahra menyaksikan. Nampaklah pemandangan putri Husain berpelukan, meratapi perginya ayah tersayang. Jasadnya tanpa kepala, seluruh tubuh penuh luka. Sayyidah Zainab tak kuasa menahan iba. Meski tubuh kan pingsan, ia pun tetap bertahan demi melindungi putra putri Husain. Memakai baju Fatimah, ia mendekap Ruqayyah, merangkul Sofia serta memeluk Sukainah. Kini tibalah saatnya berpisah dengan abangnya. Perpisahan mengharapkan berpelukan, namun sungguh memilukan. Zainab hanya bisa memandang tubuh Husain terbaring di padang gersang. Zainab hanya melambai tubuh yang telah terkulai, ingin menggapai namun ia tak sampai. Kakinya terikat rantai, jalannya pun kini gontai, meratapi abangnya yang telah terbantai. Sayyidah Zainab saksikan detik-detik terakhir putra Zahra disembeli oleh Shimir. Dari bukit ia menjerit, lihat Husain menahan sakit. Mau menolong apa daya tak kuasa. Wah Husaina, wah Husaina, wah Husaina, wah Zainabah, wah Zainabah. Assalamualaikum ya syahid bi Karbala. Suatu hari Imam Ali alaihissalam melewati tanah Karbala bersama dua orang sahabatnya. Tiba-tiba kedua mata beliau tergenang air mata seraya berkata dengan suara terisak, disinilah tunggangan mereka akan berhenti. Beban dan bekal perjalanan mereka akan diturunkan, dan di sini pula darah mereka akan dialirkan. Beruntunglah engkau wahai tanah, darah para kekasih Allah akan ditumpahkan atasmu. Rasul sallallahu alaihi wa alihi berkata kepada putri tercintanya, wahai Fatimah, ya Fatimah, kullu ainin baqiyatun yaumal qiyamah. Semua mata akan menangis di hari kiamat, kecuali mata yang pernah menangis atas musibah Al-Husain.
Sungguh mata itu akan tersenyum meriang di hari pembalasan nanti dan mendapatkan surga. Kepada Masma, Imam Ja'far As-Shadiq alaihissalam berkata, semoga Allah merahmatimu wahai Masma, engkau telah meneteskan air mata saat mengenang Al-Husain. Sungguh engkau telah ditulis sebagai ahlul jaza bagi kami, yaitu orang-orang yang gembira atas kegembiraan kami dan bersedih atas kesedihan kami. Engkau pasti akan menyaksikan kunjungan ayah-ayah kami pada saat ajalmu tiba. Beliau juga berkata, tak seorang pun membaca puisi untuk Al-Husain lalu dia menangis dan membuat yang mendengarnya ikut menangis, kecuali Allah akan menetapkan baginya surga dan mengampuni dosa-dosanya. Kepada Imam Ali Zainal Abidin alaihissalam, Asma binti Umais bercerita, pada kelahiran Hasan dan Husain, aku adalah wanita yang menerima mereka dari nenekmu Fatimah alaihissalam. Pada saat Husain lahir, Rasul mendatangiku dan berkata, wahai Asma, bawalah putraku itu padaku. Kemudian aku membungkus Husain dengan kain putih dan aku serahkan kepada Rasul. Beliau mengumandangkan azan pada telinga kanan dan iqamah pada telinga kirinya, lalu mendekapnya erat-erat sambil mencucurkan air mata. Tak habis-habisnya beliau menangisi Al-Husain. Aku bertanya, ya Rasulullah, jiwa ayah dan ibuku kupersembahkan padamu ya Rasulullah, apa yang menyebabkan engkau menangis? Beliau menjawab, wahai Asma, putraku inilah yang membuatku menangis. Putraku inilah yang membuatku menangis. Asma kembali bertanya, ya Rasulullah, bukankah ia baru dilahirkan dalam keadaan selamat, tak kurang suatu apapun, dan semestinya ini merupakan saat gembira, bukan bersedih atau menangis. Kemudian beliau menjelaskan, wahai Asma, tidak lama lagi putraku ini akan dibunuh oleh sekelompok orang zalim dengan sangat kejam dan tak mengenal belas kasih. Semoga Allah tidak menyampaikan syafaatku kepada mereka. Dan aku berpesan padamu wahai Asma, jangan sampai hal ini kau ceritakan kepada putriku Fatimah. Aku tidak ingin beban duka ini sampai kepada putriku. Tangisan Ar-Rasul sallallahu alaihi wa alihi untuk Al-Husain pada saat itu merupakan majelis duka pertama dalam Islam di rumah beliau sallallahu alaihi wa alihi, dalam rangka menangisi musibah yang akan menimpa Al-Husain di padang Karbala. Dunia sampai saat itu belum pernah menyaksikan adanya kelahiran yang disambut dengan tangisan dan air mata kesedihan seperti yang terjadi pada buah hati Zahra As-Siddiqah alaihassalam. Ummu Salamah meriwayatkan, suatu hari Hasan dan Husain sedang bermain di rumahku di hadapan Rasulullah. Tiba-tiba Jibril turun dan tangannya menunjuk kepada Al-Husain. Ia berkata, ya Muhammad, umatmu sepeninggalmu kelak akan membunuh putramu ini. Seketika itu Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam menangis dan mendekap erat Husain di dadanya. Lama Ar-Rasul mendekap Husain sambil meneteskan air mata atas berita yang ia terima dari Jibril alaihi salam. Ya Aba Abdullah, di hari yang ke-10 ini kita akan menghitab Abu Abdullah dan kita akan bercerita kepada Abu Abdullah, ya Aba Abdullah, sungguh sulit bagi kami mempercayai umat yang mengaku sebagai umat Muhammad sanggup dan tega melakukan kebiadaban yang tak dapat dilukiskan dengan kata-kata terhadap darah daging Rasul, keluarga, anak-anak, putra-putri dan para pendukung setianya. Ya Aba Abdullah, kami tak kuasa memejamkan mata di malam hari saat mengingat ucapanmu kepada Ali Al-Akbar dalam perjalanan menuju Karbala. Engkau berkata kepadanya, al-qaumu yasirun wal mautu tasiru bihim. Kafilah ini menanggung segala macam keletihan dan kelelahan perjalanan hanya untuk menyongsong dan menyambut kematian, hanya untuk tiba pada tempat di mana mereka akan dibunuh, dibantai, dihujani anak panah, ditombak, disembelih, dicincang dan dilumatkan oleh kaki-kaki kuda sambil ditertawakan oleh sekelompok binatang buas yang berwajah manusia.
lalu diarak berkeliling kota. Ya Aba Abdillah, wanita-wanita suci dikejar-kejar, dibakar kemah-kemahnya, ditarik paksa hijab dan kerudungnya, dirampas kalung dan antingnya, dipertontonkan kepada mereka kepala orang-orang yang sangat dikasihinya. Mereka dikarak dan digiring kemana-mana bak sekawanan kambing dan domba. Ya Aba Abdillah, kami tak sanggup mendengar jerit tangis hatimu saat melepas Ali Al-Akbar putramu yang tampan dan paling mirip dengan kakekmu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Paras, tutur kata, perilaku, dan seluruh gerak-geriknya selalu mengingatkanmu pada pribadi agung itu. Engkau sendiri berkata, jika kami rindu untuk bertemu dan berjumpa dengan Rasulullah, maka Ali Al-Akbar lah yang menjadi penawar dari rasa rindu kami. Ya Aba Abdillah, engkau telah menyaksikan dengan mata kepalamu sendiri bagaimana ia dengan gagah berani menerobos barisan musuh dan mengirimkan puluhan dari mereka ke jahanam. Ia pun sempat kembali menemuimu karena tak kuat menahan rasa dahaga yang amat mencekik. Engkau persilahkan ia untuk menghisap air lidahmu, tapi apa daya, lidahmu sendiri lebih kering dari ranting-ranting kering di padang Karbala. Kau berpesan kepadanya, bersabarlah barang sejenak wahai putraku. Tak lama lagi Rasulullah akan menghilangkan rasa dahagamu dengan air telaga Kautsar, sehingga engkau tidak akan pernah haus lagi untuk selama-lamanya. Tanpa setetes air yang berhasil diminumnya, Ali Al-Akbar kembali maju ke medan perang dan berhasil menuai beberapa kepala lagi dari pasukan iblis itu. Riwayat mencatat setidaknya 100 orang tewas di tangannya. Engkau pun, ya Aba Abdillah, engkau pun terus mengawasi gerak-geriknya. Tiba-tiba putramu yang masih muda itu kau saksikan sendiri ditikam oleh musuh-musuhmu dari berbagai arah. Ada yang memukul kepalanya, menusuk dadanya, menikam perutnya, bahkan ada yang melesatkan anak panah sehingga tepat mengenai lehernya. Ali Al-Akbar sempat berteriak manggilmu, ya abatah, ya abatah, alaika minnis salam. Kini kusaksikan datukku Rasulullah mengucapkan salam kepadamu dan memintamu agar segera datang menemuinya. Dada putramu itu tertembus tombak, perutnya terkoyak dan lehernya terlubangi oleh anak panah kezaliman. Ia pun akhirnya jatuh syahid dalam keadaan yang sangat memilukan. Wah Husainah, wah Husainah. Tak berselang lama, Al-Qasim putra abangmu yang masih berusia 14 tahun meminta izin padamu untuk ikut menyumbangkan darahnya pada perjuangan sang paman. Meskipun berat, namun engkau tak akan sanggup menghentikan langkahnya. Sejak malam Asyura, ia telah bertanya-tanya kepadamu, wahai pamanku, apakah aku akan mendapat kesempatan untuk gugur bersama yang lain sebagaimana yang telah kau janjikan pada mereka? Ketika engkau bertanya padanya, bagaimana syahadah menurut pandanganmu wahai ponakanku? Ia segera menjawab, kalau engkau tanya tentang syahadah padaku wahai paman, syahadah bagiku ahla minal asali, lebih manis dari madu, lebih manis dari madu. Lantaran tubuhnya yang masih kecil, maka semua perlengkapan perang terlalu berat baginya. Ia tetap maju meski tak satupun pengaman besi melekat di tubuhnya. Setelah menumpas beberapa lawan, ia gugur dengan kepala menganga, persis seperti kepala ayahmu yang tersambar pedang Ibnu Muljam saat khusyuk sholat di mihrabnya. Sepertinya dunia tidak sanggup menerima keadilan dan kebenaran yang ditegakkan oleh Ali ayahmu, Rasul datukmu, dan keluarga sucinya. Wah Husainah, kulu jami'an wah Husainah. Ya Aba Abdillah, kami tak tahan bila mengingatmu, para sahabat setiamu dan putra putri Rasulullah dalam panas terik padang Karbala menahan rasa haus dan dahaga yang berkepanjangan. Padahal air sungai Furat begitu deras mengalir, di mana setiap domba, anjing dan onta bebas meminumnya.
Sedangkan engkau yang cucu Rasul dan keluargamu dilarang dan dicegah untuk merukuknya walau setetes. Jika Ismail kecil alaihissalam, putra Ibrahim alaihissalam, pernah merasakan dahaga di padang pasir Makkah, tidak berselang lama tenggorokannya kemudian tersegarkan oleh mata air Zam-Zam tanpa ada seorang pun yang menghalang-halanginya. Ia dapat meregu air itu sepuas-puasnya. Namun tidak demikian dengan bayi Mungilmu Ali Al-Azhar. Tidak demikian dengan bayi Mungilmu Ali Al-Azhar. Ia menangis, menangis dan menangis menjerit hingga putus suaranya. Setetes air pun tak kunjung tiba. Setetes air pun tak kunjung tiba pada puncaknya. Pada puncaknya tenggorokannya harus basah dengan darahnya sendiri setelah anak panah bercabang 3 meluncur deras dan mengoyak serta melubangi leher kecilnya. Darah segarnya menyembur kemana-mana hingga membasahi wajah dan bajumu. Engkau melihat sendiri bagaimana bayimu yang masih menyusu itu terkoyak lehernya dan darah lehernya menyembur dan membasahi wajah dan bajumu ya Aba Abdillah. Engkau pun seketika terhenyak dan hanya bisa memasrahkan segala urusan kepada Allah. Sabran ala qada'ik ya Rabb, sabran ala qada'ik ya Rabb, la ilaha illa siwak ya ghiyathal mustaghithin, kulu jami'an wa Husainah wa Husainah ya Aba Abdillah. Kami tak kuat menyaksikan meskipun lewat lembaran-lembaran sejarah berdarah Karbala betapa gundah dan bingungnya saudarimu Zainab alaihissalam. Betapa ketakutan putri-putri belia Ahlul Bait melihat sanak kerabatnya berguguran satu demi satu. Lehernya tertebas dan tubuhnya tersungkur bersimbah darah, dikeroyok dan dijadikan bulan-bulanan oleh pasukan kotor yang mengibarkan bendera setan dan iblis terlaknat. Mereka hanya bisa menangis dan menjerit sambil memasrahkan segala urusan kepada Allah. La haula wala quwata illa billah, la haula wala quwata illa billah. Mereka hanya bisa berucap inna lillah wa inna ilaihi rajiun. Saat zuhur tiba, engkau dan pengikut setiamu masih sempat mendirikan sholat berjamaah. Dan salah seorang dari sahabatmu yang bernama Sa'id bin Abdullah Al-Hanafi menjadikan dirinya sebagai perisai bagi dirimu. Betapa banyak anak panah yang mengoyak-ngoyak tubuhnya hingga ia tak kuat berdiri lalu terkapar. Usai sholat, engkau segera membelainya. Engkau letakkan ia dalam pangkuanmu. Sesaat dengan sisa tenaga yang ada ia mampu membuka mata dan melihat wajahmu yang penuh cahaya ilahi. Ia kuatkan dirinya untuk bertanya, ya Aba Abdillah, ya benar Rasulillah, awafaitu ya Aba Abdillah, awafaitu ya Aba Abdillah. Sudahkah aku setia padamu wahai cucu Rasul? Sudah cukupkah pengorbananku ya Husain untuk dapat kau sebut sebagai sahabat dan pembelamu yang setia? Ya Aba Abdillah, ya Aba Abdillah, sungguh kami malu melihat kesetiaan para pendukungmu. Rasanya kami jauh dari pantas untuk berada bersama kafilah sahabat-sahabat setiamu. Di mana kami dan di mana sahabat-sahabat setiamu? Apalagi ditambah dengan kondisi kami yang masih tenggelam dan asyik dalam kelalaian dan dosa-dosa. Ya Aba Abdillah, di mana kami harus meletakkan muka kami bila mengingat Ibunda Abdullah bin Umair Al-Kalbi yang dengan beraninya mencabut tiang kemah untuk dipakai sebagai senjata saat melihat anaknya gugur di medan laga. Al-Husain menghentikan langkahnya seraya berkata, wahai ibu yang mulia, kembalilah ke kemahmu wahai ibu yang mulia. Allah tidak mewajibkan jihad atas wanita. Ibu mulia itu pun akhirnya kembali demi mentaati perintah imamnya. Dalam keadaan seperti itu, salah seorang dari pasukan iblis memenggal kepala putranya lalu melemparnya tepat di hadapan sang ibu. Ibu tua itu tak sanggup membendung kucuran air matanya. Ia dekap erat-erat kepala buah hatinya sambil bergumam, ahsanta ya waladi, ahsanta ya waladi, ahsanta ya waladi. Aku ridho padamu wahai anakku. Sungguh aku telah rela padamu
karena kau gugur dalam membela putra Fatimah putri nabimu. Dengan lembut ia belai rambutnya, ia usap tanah-tanah yang menyeliputi wajahnya. Seketika ia bangkit dan dengan sekuat tenaga melempar kembali kepala itu ke medan laga sambil berteriak, "Hai musuh-musuh Allah, ketahuilah bahwa orang mukmin tidak akan pernah mengambil kembali sesuatu yang telah ia berikan di jalan Allah. Wah Husainah, wah Husainah, qulu jami'an labbaika ya Husain, labbaika ya Husain." Di antara sahabat-sahabat Imam Husain ada seorang laki-laki yang bernama Zuhair ibn Al-Qain. Pada awalnya ia termasuk pendukung dan membela Utsman ibn Affan. Ia tergolong mereka yang meyakini bahwa Utsman adalah seorang khalifah yang terbunuh secara mazlum dan Imam Ali alaihissalam terlibat dalam mendalangi pembunuhan tersebut. Karenanya sudah cukup lama ia tidak memiliki hubungan yang baik dengan Ali dan keluarganya. Pada saat Imam Husain alaihissalam berangkat dari Mekah menuju Irak, secara kebetulan Zuhair juga melakukan perjalanan pada arah yang sama. Dalam perjalanan itu ia pun berusaha agar tidak sampai bertatap muka dengan Imam Husain. Ia khawatir jika bertemu dengan imam, mungkin saja imam memohon sesuatu padanya dan dia tidak dapat menolak, karena bagaimanapun juga Husain adalah salah seorang dari cucu Nabi yang sangat dimuliakannya. Pada sebuah pemberhentian, Imam Husain mengirim seorang utusan untuk memanggilnya. Pada saat utusan Imam tiba, Zuhair dan rombongannya sedang lahap menikmati makan siang di dalam tenda. Setelah mengucapkan salam, utusan imam menatap Zuhair seraya berkata, "Jawablah panggilan Al-Husain yang sedang menunggumu." Raut wajah Zuhair tiba-tiba menjadi pucat. Dalam hati ia bergumam, akhirnya sesuatu yang aku khawatirkan terjadi juga. Namun ia dan orang-orang yang sedang makan bersamanya seakan terbius. Mereka semua diam, tak memberi jawaban pada utusan Al-Husain. Tapi tiba-tiba dari balik tabir, istri Zuhair tidak dapat menahan kesabarannya melihat sang suami yang tidak menghormati utusan Al-Husain. Wanita mulia itu berkata dengan suara lantang, "Wahai Zuhair, tidakkah engkau malu? Cucu Rasul, putra Fatimah, darah daging Haidar sedang memanggilmu. Mengapa engkau diam dan membisu? Seharusnya ini merupakan sebuah kehormatan untukmu. Mengapa engkau justru ragu? Cepat bangun dan sambutlah seruannya." Akhirnya Zuhair berangkat menuju Al-Husain, namun dengan perasaan yang sangat berat dan terpaksa. Wajahnya terlihat muram dan lusuh saat memasuki tenda Al-Husain. Belum lama berada di dalam tenda bersama Al-Husain, tiba-tiba ia keluar. Namun dengan wajah yang segar dan penuh keceriaan. Entah apa yang dikatakan Al-Husain kepadanya sehingga ia bisa berubah total dari keadaan sebelumnya. Ia segera mempersiapkan diri untuk bergabung bersama kafilah syahadah. Ia berwasiat tentang harta dan anak-anaknya. Ia juga telah memerintah agar istrinya dikembalikan kepada orang tuanya. Ketika hendak bergegas, sang istri memeluknya. Sambil menangis ia berkata, "Zuhair, engkau memang akan pergi meninggalkan kami. Tapi ketahuilah bahwa engkau akan meraih kedudukan yang sangat tinggi di sisi Allah dan Rasulnya. Husain pun pasti akan memberimu syafaat di hari kiamat. Saat ini aku memelukmu dan melepasmu penuh kerelaan dengan sebuah harapan kelak pada hari pembalasan. Kakek Husain, ayah Husain, dan ibu Husain sudi memberiku syafaatnya. Selamat berjuang suamiku tercinta. Sampaikan salam kepada Husain, ayah, ibu, dan kakeknya. Qulu jami'an wa Husainah, wa Husainah, labbaika ya Husain." Di hari Asyura, Zuhair menunjukkan kesetiaannya kepada Al-Husain. Setelah mendapat izin dari sang imam, Zuhair dengan penuh keberanian menerjang pasukan musuh dan berhasil merobohkan 15 tentara berkuda dalam serangan pertamanya. Sejenak ia menghentikan pertarungannya demi dapat melaksanakan sholat zuhur berjamaah dengan Al-Husain. Usai sholat, Zuhair ibn Al-Qain kembali menerjang barisan lawan dengan semangat menyala sambil menyatakan kecintaannya kepada Ar-Rasul, Ali dan seluruh anggota Ahlul Bait. Dalam puisi yang berapi-api, ia dengan gesit menebas setiap kepala yang muncul menghadangnya hingga berhasil mencabut 17 nyawa pasukan lawan. Tidak lama kemudian Zuhair pun akhirnya roboh bersimbah darah dan menghembuskan nafasnya yang terakhir setelah dikeroyok dari berbagai arah dengan pedang tombak. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un.
Satu persatu dari keluarga Al-Husain telah jatuh berguguran. Hur ibn Yazid Ar-Riyahi gugur, Wahab bin Abdullah gugur, Muslim bin Aus saja gugur, Habib ibn Madahir gugur, Jaun gugur, satu persatu. Sahabat dan keluarga Al-Husain telah jatuh berguguran. Kini harapan beliau hanya tertumpu kepada saudaranya Abul Fadlil Abbas. Ia adalah pembawa bendera pasukan Al-Husain sekaligus pelindung serta penentram hati putri-putri Az-Zahra yang kian cemas dan kehausan di padang Karbala. Suara parau tangis mereka yang tercekik rasa haus dari dalam kemah telah mengiris-ngiris hati Abbas. Ia bertekad untuk segera menembus pasukan musuh guna mengambil air sebagai penyambung nyawa keluarga suci Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ia berjanji kepada wajah-wajah tak berdosa Fatimah dan Khadijah untuk dapat membasahi tenggorokan walau dengan setetes air Furat. Sebelum tiba di tepi sungai, Shimir menyaksikan gelagat Abbas yang hendak mengambil air. Dengan suara lantang ia berkata, "Hai anak Abu Turab, sekiranya seluruh air di dunia ini berada di bawah kekuasaanku, aku tidak akan berikan setetes pun kepada kalian sebelum kalian berikan baiat kepada Yazid." Ketangkasan adik pemberani Al-Husain itu memang bisa menghantarkannya sampai pada tepian sungai. Melihat dari dekat segarnya air Furat sempat membuatnya ingin menghilangkan dahaga yang amat mencekik setelah hampir 3 hari tidak minum. Tangannya telah penuh dengan air, bibirnya hampir saja menyentuh sejuknya air Furat. Namun ia teringat akan Al-Husain dan keluarga Nabi di kemah sana. Segera ia buang kembali air dari raupan tangannya sambil berkata, "Demi Allah, tidak layak aku minum air ini sementara rasa haus mencekik saudaraku Al-Husain dan putri-putri Nabi di sana." Abbas membuang airnya, mengurungkan niatnya untuk minum air. Shimir kemudian memerintahkan sebuah pasukan untuk menghadang Abbas guna merampas atau menumpahkan air di kirbah yang telah berhasil ia penuhinya. Abbas pun menghadapi mereka dengan kepiawaian perang Ali bin Abi Thalib. Dari balik pohon kurma, tiba-tiba seorang pengecut menyeruak dan menebaskan pedangnya hingga berhasil memotong tangan kanan Abbas. Ia segera menangkap wadah air dengan tangan kirinya. Ia ingin menyelamatkan air itu agar bisa diminum oleh bibir-bibir kecil Fatimah. Tidak lama berselang, pedang yang lain telah menebas tangan kirinya. Abbas masih berusaha menyelamatkan air itu dengan menggigit talinya. Akan tetapi para durjana itu tidak kehilangan akal. Mereka memanah wadah air hingga tumpah dan jatuh dari mulutnya. Abbas tak berdaya untuk mempertahankan air. Sejenak ia tertegun melihat kirba air yang lepas dari mulutnya. Tiba-tiba sebongkah besi menghantam kepalanya. Kontan, kepala itu pecah dan menyemburkan darah kesetiaan di atas bumi Karbala. Tidak puas dengan itu, mereka beramai-ramai menyayat dan menusuk-nusuk tubuh adik tercinta Al-Husain yang dirundung kesedihan dan meneteskan air mata. Abbas menangis. Abbas terus meneteskan air mata, bukan karena sakit. Ia menangis bukan lantaran kedua tangannya telah terlepas dari tubuhnya. Ia menangis sekali lagi, ia menangis semata-mata karena tidak berhasil membawa air untuk menghilangkan rasa haus putri-putri Fatimah. Tak lama kemudian Al-Husain mendengar suara Abbas yang terakhir, "Alaika minnis salam ya Aba Abdullah, alaika minnis salam ya Aba Abdullah, alaika minnis salam ya Aba Abdullah, qulu jami'an wa Husaina wa Husaina, labbaika ya Husain." Sepeninggal Abbas, Husain berkata, "Patah sudah tulang punggungku, dan kini tibalah saatnya aku untuk menghadap Tuhanku." Bak gunung yang kokoh Al-Husain berdiri gagah di hadapan ribuan musuh yang mengepungnya. Husain mengumandangkan falsafah perjuangannya di Karbala. "Ala wa inna ad-da'i ibn ad-da'i qad rakaza baina thnatain baina sillati wa dhillah wa qulu jami'an hayhat hayhat minna dhillah." Anak zina, putra anak zina ini telah memberiku dua pilihan, kematian atau kehinaan. Wahaihat minna dhillah, kata Al-Husain, sungguh jauh dari kami kehinaan. Seluruh sahabat dan keluarga Al-Husain telah gugur syahid satu demi satu di hadapannya.
Dia berdiri sendirian di hadapan kemahnya yang semakin lengang. Lidah keringnya tak pernah berhenti menyebut kebesaran asma Allah. Sesekali beliau melihat kemah putri-putrinya, kemudian ia menatap kembali lautan musuh yang tengah menanti untuk menghabisinya. Akhirnya Al-Husain melangkahkan kakinya mendatangi kemah wanita untuk melihat putri-putri Fatimah Az-Zahra alaihassalam. Suara Husain kini tidak lagi lantang. Air matanya sudah terkuras habis. Dadanya sesak menahan nafas panjang. Kerongkongannya kering dan panas. Dengan suaranya yang parau dan terbata-bata, dia memanggil satu persatu putri-putri Fatimah. Assalamualaikum ya Sukainah. Terimalah salamku wahai Sukainah. Ini salam yang paling mengiris-ngiris hati, karena ini adalah salam terakhir beliau kepada putri-putrinya. Assalamualaikum ya Sukainah. Terimalah salam terakhir dari ayahmu. Assalamualaikum ya Fatimah. Terimalah salamku wahai Fatimah. Assalamualaikum ya Zainab. Terimalah salamku wahai Zainab. Assalamualaikum ya Umma Kulthum. Terimalah salamku wahai Ummu Kulthum. Para wanita memahami bahwa ini adalah salam terakhir dari Al-Husain bin Ali bin Abi Thalib. Sukainah yang kecil memeluk erat tubuh ayahnya yang kini telah sendiri tanpa seorang pembela. Sukainah memeluk seakan tidak ingin melepas pelukan itu dari ayahnya. Ya abata, ya abata, duhai ayah, apakah salammu ini merupakan pertanda bahwa kau akan pergi meninggalkan kami? Husain merangkul putrinya yang mungil ini sambil berbisik, wahai putriku Sukainah, wahai putriku Sukainah, apakah mungkin mau tidak menyebut orang yang sudah tak mempunyai pembela dan sendiri seperti ayahmu ini? Apakah mungkin? Bersabarlah putriku, usaplah air matamu, bersabarlah, kau akan lebih banyak lagi menangis setelah kematianku. Tolong, tolong, jangan kau bakar hati ini sebelum ruhku meninggalkan tubuh ini. Kelak setelah aku gugur, menangislah putriku, menangislah sepuas-puasmu putriku. Husain kemudian memeluk satu persatu putri-putrinya yang tidak berdosa, juga adik-adik wanitanya yang ikut di Karbala, Zainab dan Ummu Kulthum. Lalu dia menghampiri dan memeluk putranya Ali Zainal Abidin yang sedang berbaring lantaran sakit keras. Qulu jami'an labbaika ya Husain, labbaika ya Husain, labbaika ya Husain. Usai pamit dengan keluarga tercinta, Husain kemudian menunggang kuda yang langsung bawanya berhadapan dengan musuh yang berjumlah lebih dari 30.000 serdadu. Husain masih berupaya untuk menyadarkan dan menyelamatkan mereka dari kesesatan. Ia hendak menyempurnakan hujahnya kepada orang-orang yang sepertinya sudah tertutup pintu hatinya. Namun memang hati mereka seperti batu, tak bergeming. Sekelompok pasukan besar dengan jumlah sekitar 30.000 orang bersatu hanya untuk membunuh satu orang. Mereka berdiri dari kejauhan dan tidak ada yang berani mendekat. Dari jauh mereka melemparkan batu, panah dan tombak. Mereka yang berjumlah banyak itu sekali ketika Al-Husain maju dan melakukan serangan persis seperti sekumpulan rubah yang berlarian dari seekor singa saat berburu mangsa. Al-Husain alaihissalam memang tidak terlalu menerobos maju, karena beliau alaihissalam tidak ingin jaraknya terlalu jauh dengan perkemahan para wanita. Kemuliaan pribadi Al-Husain tidak mengizinkan ada seorang yang menghinakan keluarganya selama hayat masih dikandung badan. Setiap kali melakukan serangan dan berhasil mengusir mundur mereka, beliau alaihissalam segera kembali berdiri di sebuah titik yang beliau jadikan sebagai pusat serangan. Di tempat itu suara Al-Husain alaihissalam masih bisa didengar oleh para wanita di perkemahan. Meskipun mereka tidak dapat memandang jelas sosok Al-Husain, namun dengan mendengar suaranya mereka dapat tenang. Zainab, Sukainah dan anak-anak beliau alaihissalam dapat merasa tentram karena sadar bahwa imam mereka, ayah mereka, abang mereka Al-Husain masih hidup. Setiap saat beliau kembali ke pusat serangan itu,
Beliau berdiri mengamati perkemahan. Lidah kering beliau bergerak dalam mulut yang kering pula sambil mengucapkan la haula wala quwata illa billah. La haula wala quwata illa billah. La haula wala quwata illa billah. Beliau alaihissalam mengungkapkan bahwa kekuatan itu bukan dari dirinya, namun dari Allah. Juga mengumandangkan syiar tauhid, juga memberitakan kepada Zainabnya bahwa beliau alaihissalam masih bernyawa. Beliau alaihissalam berpesan kepada keluarganya bahwa selama aku masih hidup, tak seorang pun berhak keluar. Karenanya mereka semua berdiam di dalam tenda. Al-Husain alaihissalam 2 kali mendatangi perkemahan untuk mengucapkan salam perpisahan. Yang pertama ketika beliau hendak berlaga untuk pertama kalinya, dan kali kedua adalah setelah beliau alaihissalam berhasil merobos hingga mendekati tepian sungai Furat dan hendak sedikit meraup air untuk menghilangkan dahaganya. Namun pada saat itu seorang berteriak, "Husain, kau hendak minum air? Kalau kamu terus menuju sungai Furat dan hendak meraup airnya, kami akan menyerbu para wanita di perkemahan." Beliau alaihissalam tak sempat minum air, kembali dalam keadaan haus ke arah perkemahan, sekaligus memastikan tidak ada serangan yang terjadi atas keluarganya. Kesempatan itulah yang untuk kedua kalinya beliau gunakan untuk bertemu dengan keluarga, berpamitan lagi dengan mereka dan mengucapkan salam perpisahan. Al-Husain alaihissalam menghadap kepada ahlul baitnya seraya berkata, "Wahai keluargaku, tabah dan tenangkan diri kalian. Setelah aku mati nanti kalian akan menjadi tawanan. Namun berusahalah agar selama dalam masa tawanan janganlah walau sedikit terjadi pelanggaran terhadap syariat Allah. Janganlah kalian mengeluarkan kata-kata yang dapat mengurangi kemuliaan serta pahala kalian, dan pastikan bahwa saat itu adalah merupakan akhir dari usaha dan jerih payah para musuh. Menawan kalian akan menghancurkan dan membinasakan mereka. Ketahuilah bahwa Allah akan menyelamatkan kalian dan menjauhkan kalian dari kehinaan. Qulu jami'an labbaika ya Husain. Labbaika ya Husain. Labbaika ya Husain. Keluarga sedikit lega dan beliau pun segera kembali berlaga. Mereka juga menuruti perintah Al-Husain untuk tidak keluar dari dalam tenda. Dengan gagahnya Husain tetap berdiri kokoh meskipun sebagian anak panah telah mengenai tubuhnya yang mulia. Al-Husain berseru, "Kalian mengancamku dengan maut, kalian menakut-nakuti aku dengan panah. Demi Allah, bagiku kematian lebih mulia ketimbang harus tunduk pada kezaliman. Gugur jalan Allah lebih mulia ketimbang tunduk pada kehinaan. Akulah Husain, putra Ali, tidak pernah mundur dalam membela kebenaran. Labbaika ya Husain. Labbaika ya Husain. Labbaika ya Husain." Pertarungan pun akhirnya tak dapat dihindari. Setiap musuh yang berhadapan dengan Al-Husain langsung roboh dan binasa. Al-Husain benar-benar telah mewarisi ketangkasan berperang kakek dan ayahnya. Semua yang melihatnya terkesima dan teringat akan kepoyaan putra Abu Talib yang menjadi tulang punggung di setiap peperangan Islam bersama Ar-Rasul sallallahu alaihi wa alihi. Tiba-tiba Umar bin Sa'ad berteriak, "Celaka kalian, tidakkah kalian tahu dengan siapa kalian berperang? Ia adalah putra singanya orang-orang Arab. Inilah putra Ali bin Abi Thalib. Jangan hadapi ia sendirian, serang ia dari berbagai arah." Perintah Umar bin Sa'ad kemudian diikuti dengan lemparan 4.000 anak panah yang dilesatkan hanya untuk melumpuhkan seorang Al-Husain. Peperangan yang tak seimbang antara Husain dan pasukan Umar bin Sa'ad sudah tak terelakkan lagi. Tidak sedikit dari pasukan Ibnu Sa'ad yang tewas di tangan Al-Husain dalam keadaan letih dan haus yang amat sangat. Husain kemudian duduk ingin sejenak beristirahat. Tiba-tiba Abul Hatuf membidikkan panahnya yang kemudian jatuh persis mengenai dahi Al-Husain. Dengan tangannya yang mulai lemah, Husain berupaya mencabut anak panah itu perlahan-lahan. Dahi Husain yang sering digunakan untuk sujud di tengah malam itu kontan menyemprotkan darah suci nan segar di atas pasir Karbala. Wajah Husain berubah merah, janggutnya yang putih kemilau kini terbasahi oleh darahnya yang segar. Husain berkata, "Ya Allah, ya Rasulullah, ya Abata, ya Ummah. Ya Allah, engkau telah menyaksikan sendiri apa yang diperbuat
oleh hamba-hambamu yang durhaka ini terhadapku. Ya Allah, hancurkan mereka, habisi mereka, dan jangan kau sisakan satupun dari mereka di atas muka bumi ini. Husain kemudian berdiri lagi, meneruskan perlawanan, sampai kemudian dia merasa letih lagi. Sejenak ia beristirahat. Tiba-tiba sebuah batu besar dilemparkan ke arah dahinya dan persis mengenai lukanya. Darahnya yang suci kini lebih banyak mengalir, membasahi seluruh tubuhnya. Husain meringis kesakitan. Luka-luka yang mengenai tubuh beliau membuatnya tak berdaya. Beliau kemudian mengangkat tangannya untuk mengambil ujung bajunya guna mengusap darah yang mengalir di dahinya. Tiba-tiba sebatang anak panah beracun bermata tiga dibinikkan tepat mengenai dadanya. Dada Husain luka, jantung Husain terkoyak. Anak panah menembus punggung Husain. Husain menundukkan kepalanya sambil memegang-megang dadanya yang memancurkan darah segar Rasulullah. Dengan suara terbata-bata Husain berdoa dengan asma Allah, dengan bantuan Allah, dan di atas agama Rasulullah. Ya Allah, Engkau Maha tahu bahwa mereka telah membunuh satu-satunya cucu nabimu yang masih ada di atas muka bumi ini. Qulu jami'an labbaika ya Husain, labbaika ya Husain, labbaika ya Husain. Husain kemudian mencabut anak panah itu dari punggungnya, yang kemudian memuntahkan darah segar dan suci. Husain menampung darah-darah itu dengan kedua tangannya, lalu ia hampurkan ke arah langit. Demi Allah, tidak setetes pun dari darah itu yang kembali ke bumi. Kemudian Husain menampung lagi darah yang masih mengalir deras dengan kedua tangannya, lalu ia usap-usapkan ke wajahnya, janggutnya, dan tubuhnya sambil berkata, seperti inilah aku akan bertemu dengan datukku Rasulullah. Seperti inilah aku akan berjumpa dengan bundaku Fatimah. Seperti inilah aku akan berjumpa dengan ayahku Ali dalam keadaan berlumuran dan bermandikan darah. Qulu jami'an wa Husaina, wa Husaina. Melihat Husain tergeletak lemah, Umar bin Sa'ad berteriak, turun kalian dan penggal lehernya. Umar bin Sa'ad berteriak, turun kalian dan cepat pisahkan kepala dari tubuhnya. Maka turunlah makhluk-makhluk rasukan dan durjana itu menghina dan menganiaya Husain. Sebagian memukuli sorban Husain hingga kepalanya terluka. Sebagian menusukkan pedangnya ke perut Husain. Sebagian yang lain menyambarkan pedangnya ke punggung Husain. Putra Zahra itu telah ditusuk dengan pedang, dihantam dengan tombak, dilempar dengan batu, dipukul dengan kayu dan tongkat, bahkan diinjak-injak dengan puluhan kaki kuda. Simir dan Sinan bin Anas turun dari kudanya. Melihat mereka, Husain masih terengah-engah kehausan. Simir mengawali aksinya dengan menendangkan sepatunya ke tubuh Al-Husain sekuat tenaga. Menyaksikan Husain yang lemas dicekik dahaga, dengan kasar ia berkata, hai putra Abu Turab, bukankah engkau berkata bahwa ayahmu akan memberikan air dari telaga Kausar kepada orang-orang yang dicintainya? Jika saat ini kau kehausan, maka mintalah air kepada ayahmu. Simir kemudian menduduki dan menindih dada Al-Husain. Simir kemudian dengan kasar menunduki dan menindih dada Al-Husain. Binatang buas berwajah manusia duduk di atas jasad suci Al-Husain ibn Ali bin Abi Thalib yang sudah tidak berdaya. Dengan kasarnya
Ia tarik janggut Al-Husain yang sudah bermandikan darah tanpa belas kasih. Shimir menarik dengan kasar janggut Al-Husain yang sudah bermandikan darah sambil mengulas senyum. Husain berkata kepada Shimir, apakah engkau tidak mengenalku dan berniat untuk membunuhku? Shimir menjawab, aku mengenalmu dengan baik. Bukankah ibumu adalah Fatimah Az-Zahra, ayahmu Ali Al-Murtada, dan datukmu Muhammad Al-Mustafa? Pembelamu adalah Allah Ta'ala. Tapi ketahuilah bahwa aku tidak peduli akan semua itu. Drama Karbala memasuki adegan yang paling menggetarkan jiwa. Shimir mulai melepas setiap anggota badan Al-Husain perlahan-lahan. Sayatan demi sayatannya telah menorehkan banyak luka pada tubuh Al-Husain. Dalam keadaan lemas dan dahaga yang mencekik, Al-Husain hanya mampu menjerit para wa abatah, wa ummah, wa jaddah, wa aliyah. Setiap kali pedih luka dirasakannya, duhai ayah, duhai ibu, duhai datukku, duhai Rasul. Al-Husain hanya bisa berteriak setiap kali pedih luka dirasakannya. Ketika tak satupun anggota badan Al-Husain yang selamat dari sayatan pedang Shimir mulai mengarahkan pedangnya yang amat tajam dan panjang itu ke leher Al-Husain. Kepala cucunda kesayangan Nabi itu kini mulai digerakkan ke kanan dan ke kiri oleh seorang manusia berjiwa iblis bernama Shimir bintil Jauzan. Gemah tangis dan raungan wanita-wanita keluarga Rasul serentak membumbung ke angkasa, mengiringi peristiwa pemisahan leher Al-Husain dari tubuhnya. Tubuh putra kesayangan Fatimah itu menggelepar-gelepar tatkala pedang manusia paling bengis itu membuka dan membelah dengan dingin permukaan kulit leher Al-Husain. Darah suci putra Haidar pun menyembur deras kemana-mana setiap kali urat lehernya teriris. Kemudian dengan sangat kasar ia membalik tubuh Husain dan dengan sekuat tenaga menebaskan pedangnya dari arah belakang, dan seketika terpisahlah kepala suci cucu Nabi tercinta dari tubuhnya. Wa Husainah, wa Husainah, wa Husainah, labbaika ya Husain, labbaika ya Husain, labbaika ya Husain. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Tiba-tiba awan menjadi gelap, langit berubah warna menjadi merah, seisi jagat, para nabi, para rasul, imam-imam suci, para ausia, para malaikat, diikuti pohon-pohon serta bebatuan meneteskan air mata kesedihan mengiringi terlepasnya kepala suci cucunda tercinta Rasul dari tubuhnya. Dan sempurnalah murka Allah terhadap para pelaku kezaliman dan kebiadaban di muka bumi. Belum selesai, belum puas mereka melihat kepala Al-Husain terpisah dari tubuhnya. Mereka kemudian turun beramai-ramai dari kudanya untuk merampas setiap barang yang ada di tubuh Husain yang mulia. Bahar bin Ka'ab melucuti celana Husain. Ahnas bin Martad menarik dengan kasar sorban yang masih melilit di kepala Al-Husain. Aswad bin Halis merampas sandal Husain. Umar bin Sa'ad mengambil baju perang Husain. Jami' bin Al-Haq merebut pedang Husain. Yang lebih tragis lagi, Bajdal bin Sulaim, ia mengambil cincin Al-Husain. Semula Bajdal mencoba dengan keras menarik cincin itu dari tangan Al-Husain, namun ia tak berhasil. Merasa kesulitan mencabut cincin dari jari Al-Husain, lalu ia mengambil jalan pintas, dihunuskan pedangnya ke arah jari-jari Husain.
Dan karena sepotong cincin, ia tega menebas jari cucu Rasul sallallahu alaihi wa alihi. Qulu jami'an wa Husainah. Wa Husainah. Labbaika ya Husain. Rasa cemas, gundah dan ketakutan yang menyelimuti para wanita dan keluarga Al-Husain di perkemahan tiba-tiba berubah menjadi sedikit tenang dan lega saat mereka mendengar suara ringkikan kuda Al-Husain. Mereka mengira bahwa Al-Husain alaihissalam telah kembali untuk kali ketiga dan berkesempatan untuk sejenak bercengkrama dengan mereka lagi. Namun ketika mereka melihat keluar, mereka hanya menemukan kuda yang tidak ada lagi penunggangnya. Zuljanah datang sendirian tanpa tuannya, dengan banyak anak panah menancap di tubuhnya. Sallu ala Muhammad wa ali Muhammad. Ya Aba Abdillah, ya Aba Abdillah. Ini adalah beberapa kalimat terakhir yang akan kita ucapkan sebagai janji setia kita kepada Al-Husain. Dan agar upacara kita memperingati syahadat Al-Husain bisa merubah diri kita dan merubah jiwa kita. Ya Aba Abdillah, semua yang telah dipersembahkan oleh sahabat, keluarga dan pendukungmu di Karbala telah membuktikan kebenaran ucapanmu tentang mereka. Engkau telah memuji mereka dengan ucapan fa inni la'alamu ashaban aufa wala khaira min ashabi wala ahla baitin abar wala awsala min ahli baiti, yang artinya sungguh aku belum pernah melihat sahabat-sahabat yang lebih setia dan lebih baik dari sahabat-sahabatku. Aku juga tidak pernah melihat keluarga yang lebih baik dan lebih menjaga ikatan kekeluargaan seperti keluargaku. Ini adalah kalimat terakhir kita kepada Al-Husain. Maafkan kami ya Husain, ampuni kami ya Husain. Kami menepuk dada dan mengaku sebagai pengikutmu, pelanjut perjuanganmu. Namun pada diri kami tidak ada kesetiaan, tidak ada ketulusan, tidak ada keberanian, tidak ada pengorbanan, tidak ada kebaikan, bahkan tidak ada cinta yang sebenar-benar cinta. Kami sangat khawatir, jangan-jangan diri kami termasuk orang-orang yang oleh Farasdak disebut sebagai qulubuhum ma'ak wa suyufuhum alaik, yakni orang-orang yang hati mereka bersamamu, namun pada saat yang sama pedang mereka siap mencincangmu. Kami tidak marah bila yang ma'ruf ditinggalkan, kami juga diam bila yang mungkar dipertontonkan. Dan bagaimana mungkin kami marah apabila yang meninggalkan yang ma'ruf itu adalah diri kami sendiri? Bagaimana juga kami berantas kemungkaran bila pelakunya adalah kami juga? Sekali lagi maafkan kami ya Husain, ampuni kami ya Husain. Dengan segala kebesaran jiwa serta kemuliaan di sisi Allah, sertakan kami semua dalam kafilahmu. Sertakan kami semua dalam kafilahmu. Sertakan kami semua dalam kafilahmu, sebuah kafilah yang rela dan siap berkorban segala-galanya demi terjaganya agama Allah dan demi tegaknya kebenaran serta keadilan di muka bumi. Semoga Allah mensegerakan munculnya Imam Al-Mahdi ajrallahu ta'ala farajahu syarif demi menuntut tumpahnya darah-darah suci di padang Karbala. Qulu jami'an labbaika ya Husain, labbaika ya Husain, labbaika ya Husain. Wa saya'lamul ladzina zalamu ayya munqalabin yanqalibun thumma al-afwa minkum azamallahu ujurana wa ujurakum. Sallu ala Muhammad wa ali Muhammad.